Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Adalamana wa barakatuh salam wa nasallallahu Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Sahih Bukhari dan pagi ini kita akan melanjutkan bab masih tentang bab terkait dengan sholat, azan, sholat dan lain sebagainya, yaitu yang ke-19 atau nomor hadis 634. Bab hal yatatabba al-muadzin fahu hahuna wa hahuna wa hal yaltafitu fil adzan. Apakah muadzin itu ketika azan menggerak-gerakkan mulutnya atau cukup diam saja? Jadi maksudnya pelan gitu. Tapi apakah menggerakkan begini? Termasuk juga yang mengikutinya. Karena kita pernah baca dalam hadis bahwa fadilah orang yang mengikuti azan itu, barang siapa yang mendengar azan lalu mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin, kemudian setelah selesai dia membaca sholawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, lalu membaca doa wasilah Allahumma rabbah da'watit tamah wa sholatil qaimah dan sampai akhir, maka kata Rasulullah SAW, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka wajib baginya dia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jadi kalau kita mau mendapatkan tiket wajib dapat syafaat Rasul itu adalah membaca sholawat ba'da azan. Baca sholawat ba'da azan. Tidak cukup hanya dengan Allahumma rabbah da'watit tamah. Banyak orang tidak tahu. Iya, banyak. Kadang langsung Allahumma rabbah da'watit tamah. Padahal anjurannya, tuntunannya adalah sholawat dulu. Sama TV sih. Sama TV. Nah, TV nah. Makanya diajar agama ulah ke TV. Karena kitab. Wa ba'asul maqama mahmud dari riwayatah, kemudian kita baca sebelumnya Allahumma shalli ala Muhammad lalu membaca doa wasilah. Kata Rasulullah, barang siapa yang seperti itu maka halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Mungkin dalam prakteknya kita juga kadang lupa langsung Allahumma rabbah da'watit, karena tahunya sekarang. Pada prakteknya kita kadang la ilaha illallah langsung Allahumma rabbah da'watit, padahal tuntunannya adalah setelah wa asul maqamata kemudian beres itu sebelumnya Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi urutannya la ilaha illallah, kita ikutin la ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qaimah ati Muhammad wassalatul fadilah wa ba'athu maqamam mahmud alladzi wa'ada. Kalau mau dilanjutkan silakan dengan permohonan kita, sal tu'ta kata Nabi. Kalau kamu sudah baca doa wasilah, sal tu'ta, mintalah, nanti pasti kamu akan diberi. Pasti kamu. Ini dalil bahwa azan, doa antara azan qomat itu diijabah, dikabulkan tuh ini. Setelah doa wasilah, Nabi mengatakan sal tu'ta, mintalah, nanti kamu dikasih. Juga dikuatkan dengan hadis Nabi bahwasanya doa wal bainal adzanain itu mustajab. Doa antara dua azan adalah mustajab. Nah, di sini panduan lainnya adalah bahwa muazzin itu la ba'sa yu'adzin ala ghairi wudu'in wa qala ata al-wudu'u haqqun wa sunnah wa qala Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Ini memberikan kita informasi bahwa apakah muazzin itu mesti wudu dulu? Jawabannya adalah tidak. Jadi muazzin tidak apa-apa enggak wudu dulu baru datang dari Jakarta misalkan masih ngagembol rangsal, tunda rangsalna can wudu teu ada langsung. Nggak usah langsung bisa mas. Jadi nggak mesti wudu dulu.
tapi afdalnya wudu karena biar seger kan, biar napasnya juga napas standar pegunungan lah gitu ya. Tapi kalau baru dari perjalanan kan karena standarnya masih standar hawa bis gitu kan. Tapi di sini dicontohkan oleh hadis Aisyah bahwasanya karena Rasulullah SAW yadkurullah ala kulli ahyani. Rasul itu selalu berzikir kepada Allah di setiap kesempatannya. Mau wudu, mau belum wudu, mau sudah wudu, Rasul senantiasa berzikir kepada Allah. Artinya zikir itu tidak mesti memerlukan atau membutuhkan wudu. Termasuk juga azan. Azan itu kan sama, itu kan zikir juga, tapi dia dikeraskan untuk memanggil orang sholat. Maka azan pun tidak mengharuskan orang berwudu terlebih dahulu. La ba'sa an yu'dzana fi ghairi wudu'in, tidak apa-apa, tidak mengapa orang berazan tanpa berwudu. Wa qala Ata'un al-wudu'u haqqun wa sunnah. Akan tetapi pendapat Atau mengatakan wudu itu hak dan juga sunnah. Sunnah dianjurkan. Keutamaan wudu itu adalah disyariatkan hanya kepada umat kita. Umat-umat terdahulu tidak ada wudu. Dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram disebutkan wudu itu termasuk kekhususan umat Rasulullah sebagai pembeda dari umat-umat sebelumnya. Dan nanti di akhirat pun umat Rasul itu akan ada bedanya, yaitu bagian anggota wudu yang sering kena air wudu itu akan bercahaya. Itu namanya ghurrul muhajjalin. Ghurra itu cahaya putih, muhajjalin itu di tubuh-tubuh kita, anggota wudu. Jadi nanti di padang mahsyar mana umat Muhammad, mana bukan umat Muhammad itu terlihat dari cahaya di anggota wudunya. Itu namanya ghurrul muhajjalin. Kata Rasulullah, man arada an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin cahayanya lebih luas lagi, lebih hebat lagi, perbanyak wudunya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain wudu sebagai kekhususan umat Rasulullah SAW, wudu juga adalah tata cara toharoh yang langsung diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jadi wudu kita ini dari Jibril langsung. Rasul talakinya langsung kepada Jibril alaihissalam yang mencontohkan bagaimana wudu itu dilaksanakan. Lalu Rasul mengajarkannya kepada para sahabat mengajarnya kepada para ulama, para tabiin, para ulama sampai ke kita. Sampai ke kita wudu ini seperti ini. Jadi ini bukan barang sembarangan wudu ini, tapi dia adalah hasil dari ajaran Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Jadi satu, dia adalah kekhususan umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Yang kedua adalah memanjangkan cahaya, artinya memberikan cahaya nanti di akhirat dan juga cahaya di dunia. Lalu yang ketiga adalah sebagai hakun wa sunnah, selain wajib bagi sholat wajib. Dan yang terakhir fadilah wudu itu diantaranya adalah bahwa wudu itu menggugurkan dosa-dosa. Dosa yang di wajah itu gugur dengan air wudu, dosa yang di mata gugur dengan air wudu, di telinga gugur dengan air wudu, di mulut terutama gugur dengan air wudu. Makanya kumur-kumur dan istinsyak wal istinsar itu sebagian ulama mengatakan wajib. Tamadmud itu berkumur wajib. Kemudian masukkan air ke hidung juga wajib. Karena apa? Karena hadisnya demikian. Meskipun fardu rukun wudu itu hanya 4, yaitu muka, tangan, usap kepala dan kaki 4, tetapi yang 2 ini berkumur dan istinsyak disebutkan dalam hadisnya itu Rasul tidak pernah meninggalkannya. Selalu dalam hadis wudu ada itu. Makanya ulama berkesimpulan bahwa berkumur ketika wudu dan memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Bagian dari mencuci muka, bagian dari, karena hidung dan mulut itu bagian dari muka, maka itu termasuk wajib. Masukkan sampai kerasa keluar. Karena kata Nabi SAW, fa inna syaitana bata ala khayshum. Setan itu tidurnya di lubang hidung. Jadi kalau kita basuh hidung kita dengan air, itu setan itu kabanjir, kabur, tidak tinggal. Makanya kalau ada orang sudah wudu tapi huai itu berarti hidungnya tidak dibanjur itu. Betul itu. Coba diteliti, kalau ada yang mau teliti silakan. Orang kalau wudunya tidak baik, wudunya tidak sempurna, itu sudah wudu huai. Tuduh huai eta hidungnya nggak dibasuh. Tapi kalau air sampai ke hidung, insya Allah dijamin nggak akan ngantuk.
enggak akan ya. Dan bersin. Enggak dimasukkan sampai kerasa tak keluarkan itu enak itu ladhidun jiddan itu enak sekali coba dicoba itu Rasulullah SAW sudah menganjurkannya berkali-kali dalam banyak hadis. Kalau wudu itu masukkan air namanya istinsyak sumastansyaqa wastansara dan keluarkan 3 kali masukkan air ke dalam hidung sampai kerasa tak keluar. Itu kalau sering demi kesehatan juga bagus. Untuk membersihkan hidung juga bagus. Untuk menyegarkan ini saraf-saraf di sini itu biar kepala itu fresh itu juga bagus. Juga yang ketiga untuk mengusir setan. Untuk mengusir setan. Nah, bahkan juring eta air wudu dimasukkan ke dalam hidung. Jangan takut, itu sudah ribuan tahun diamalkan oleh umat Islam. Dan itu yang konon mencegah banyak penyakit dari orang Islam itu dari wudu itu. Ketika air ke hidung, ketika air ke mulut dibersihkan, itu mencegah banyak penyakit. Maka jangan ragu lagi amalkan syariat ini amalkan. Itu wajib hukum kata para ulama. Karena mendalilkannya bahwa Rasul dalam banyak hadis wudu itu pasti dibawa terus. Tamadmad was istinsyak. Tamadmad itu berkumur, lalu istinsyak itu masukkan air ke dalam hidung. Pokoknya perhatikan saja kalau orang sudah wudu masih huai kemudian masih nggak jelas begitu, itu kemungkinan wudunya nggak dimasukkan air ke dalam hidung. Kalau sudah masuk air ke dalam hidung, cenghar pasti. Itu pasti cenghar, bengeras cenghar enak gitu. Gitu, langsung itu. Itu ibaratnya kan gurah mini itu ibaratnya. Tapi kalau nggak masukkan air ke dalam hidung, coba lihat aja. Bawaannya itu udah sesuai karena tidak kena air hidung. Dan utamanya setan bersembunyi di situ. Fa inna syaitana bata ala khayshumi. Khayshum itu lubang hidung. Nah, setan betah di situ. Kalau dibubarkan diburak-bari ku cai wudu kamu. Jika ucing setan masih bucai. Ini kemana-mana. Itu sampai keluar lagi ke mulut ya. Bukan ke mulut, dari hidung masuk Dari sini kadang keluarkan balik lagi ya. Dari hidung. dari hidung. Istinsak itu masukkan air ke hidung, istinsak itu mengeluarkannya. Kalau berkumur namanya tamadmud langsung kumur 3 kali. Lalu istinsak masukkan air ke dalam hidung, sudah nyampe letak ke sini keluarkan. Itu sehat dan juga sunnah, bahkan wajib kalau kata ulama mazhab itu adalah wajib. Jadi jangan takut masukkan air ke dalam hidung, biasa saja, sehat insyaallah. Menggugurkan dosa-dosa juga ya. Menggugurkan dosa. Dalam hadis itu banyak diterangkan bahwasanya orang ketika wudu itu dosa berguguran dari air yang netes di dalam anggota wudunya. Dosa muka itu mata, telinga hilang dengan wudu, dosa mulut, dosa hidung hilang dengan wudu. Ya, makanya sunnahnya wudu itu tidak dilap. Ada mutansyif fi a'dha'il wudu, disunahkan dianjurkan tidak mentansyif, mengelap dengan minsyafah, dengan elap anggota-anggota wudu kita. Tidak dilap. Kecuali terpaksa kalau orangnya getek, gatal begitu, orangnya nggak tahanan ya silakan. Tapi afdalnya tidak dilap. Biarkan dia kering sendiri. Dan itu segar, enak sebenarnya. Air wudu itu enak dan segar. Ya, kalau kita semakin memahami betapa banyak fadilah dan juga fawaid atau faidah dari wudu ini, maka kita akan semangat untuk melaksanakan atau melakukan wudu. Dia adalah syariat yang istimewa bagi umat Muhammad, hanya umat Muhammad, tidak ada umat lain. Yang kedua adalah dia penanda di akhirat nanti ini orang ahli salat atau bukan itu dari wudunya, terlihat dari cahaya yang ada pada dirinya. Yang ketiga adalah mengukur dosa. Yang keempat ini syariat khusus langsung ditalaki dari Jibril alaihissalam ya. Dan yang kelimanya adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Ini syariat wudu luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat terus menjaga wudu saat kita sedang tidak punya wudu, meskipun kita sudah sedang ibadah, dianjurkan untuk menjaga wudu kita. Lalu dari Abi Juhaifah tuh pami ngangge kacamata, Abi Juhaifah pami henteu Hudaifah beten hurufna udah dengan hak itu jadi patuker.
Nah, an Aun bin Abi Juhaifah an abihi annahu ra'a Bilalan yu'adzin faja'altu atatabba'u fahu hahuna. Ini ada seorang sahabat ketika melihat Bilal azan itu dia ngikuti gerak-gerik mulutnya. Diikuti. Saking ingin mengikutinya suara muazin. Kan muazin kan disunahkan diikuti. Nah, saking semangatnya diikuti muazin sampai gerak mulutnya diikuti sama dia. Kumah-kumah geraknya tuh Bilal itu diikuti. Ini artinya muazin itu harus mulutnya itu harus bergerak bebas ketika melantunkan azan. Jadi suaranya tidak ditekan, tidak dibawang. Tidak ditekan kencang. Keras sampai orang bisa mengikuti gerak mulutnya. Pitch kontrolnya. Biasa. Penyanyi mah. Berarti pakar amplifier nih Pak. Nah, berikutnya adalah bab qaulur rajuli fatatna shalah. Jadi tidak dianjurkan kita ini menyebut kita ketinggalan sholat. Itu tidak nyunah gitu, makruh hukumnya. Yang benar adalah lam nudrikhu, kita nggak sempat ngejar sholat. Jadi nggak boleh kita ngomong sholat ninggalin kita dalam arti kata ketinggalan kita sholatnya. Itu tidak dianjurkan ngomong gitu. Yang afdal itu adalah kita yang belum menemukan sholat atau belum menemui sholat. Saya baca saja. Wa kariha Ibnu Sirin an yaqula, dimakruhkan orang mengatakan fatatna shalah, ketinggalan kita sholatnya. Itu makruh hukumnya. Walakin liyaqul, tapi katakanlah lam nudrik, kita belum sholat. Jangan bilang ketinggalan sholat, tapi kita belum sholat. Beda artinya itu. Kalau kita ketinggalan sholat, seolah sholat yang salah, bukan ketinggalan. Gitu. Tapi kalau kita mengatakan kita belum sholat, itu kita yang salah. Gitu. Wa qala Nabi sallallahu asahhu, dan sabda Rasul adalah yang paling benar. Jadi sekali lagi hukum mengatakan kita ketinggalan sholat itu makruh. Jangan bilang ketinggalan sholat, tapi katakan kita belum sholat. Ya. Seperti hafalan Quran, kita nggak boleh mengatakan nasina Al-Quran, kita lupa dengan Quran, itu nggak boleh, makruh hukumnya. Yang benar adalah nusina, kita dilupakan dari Al-Quran. Oleh siapa? Oleh setan. Setan melupakan kita dari Al-Quran, kita sendiri melupakan diri sendiri dari Al-Quran. Jadi kalau kita sudah punya hafalan, taruhlah juz amma sudah hafal lalu lupa, jangan mengatakan kita melupakan Quran. Yang benar adalah kita dilupakan dari Quran, karena kelalaian itu dari kita. Kelalaian dari kita. Itu sama dengan sholat. Jangan mengatakan ketinggalan sholat. Yang benar kita belum sholat. Bilang aja kita belum sholat. Tidak mengatakan ketinggalan sholat. Gitu. Karena kalau ketinggalan kan seolah-olah kita nggak salah. Yang benar adalah kita melewatkan ataupun belum melakukan sholat. Nah, kelanjutan hadis tersebut dalam tema yang sama, bainama nahnu, ini dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam id sami'a jalabata rijalin falamma shalla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila shalah qala fala taf'alu idza ataytumus shalata fa 'alaikum bisakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Jadi ada sahabat Nabi yang terburu-buru ingin mengikuti sholat, terburu-buru, lalu ketahuan oleh Nabi SAW dan beliau mengatakan fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Jangan kalian lakukan terburu-buru ingin gabung ke sholat. Idza ataytumus sholata fa'alaikum bisakinah, tapi datanglah dengan tertib, dengan tentram, dengan sakinah, dengan kalem begitu. Fama adraktum, yang kamu dapat ikuti imam, ikuti, ya kan? Fasallu wa ma fatakum fa'timu, adapun yang kalian tidak sempat mengikuti imam, tinggal sempurnakan saja masing-masing. Sempurnakannya masing-masing, tidak usah bikin masbuk berantai kalau dipukul terus sampai ke akhir. Cukup masing-masing. Imam dapatnya kita berapa rakaat, ikutin. Imam sempurna, kita sempurna. Imam duluan, kita ketinggalan 2 rakaat, tambah 2 rakaat. 1 rakaat tambah 1 rakaat, tanpa kita membuat jamaah baru dari masbuk yang ikut imam yang tadi. Kalau mau bikin jamaah baru di belakang silakan. Setelah selesai yang ini bikin jamaah baru silakan.
yang kita bahas ini adalah kalau imam sudah selesai di belakang tuh ada berapa orang masbuk itu lalu bikin jamaah baru. Nah itu kita tidak sependapat dengan itu karena dalil-dalil tentang itu kurang kuat dan kiasnya pun analoginya tidak tepat. Kloter baru kayaknya. Ya. Bikin kloter baru kayaknya. Masing-masing. Enggak maksudnya bikin gimana? Oh ya kalau mau jamaah bikin jamaah baru dan tidak membuat masbuk berantai. Kalau mau jamaah silakan bikin jamaah baru. Adapun yang ikut dengan imam tapi dia ketinggalan masbuk maka cukup sempurnakan berapa kurangnya itu. Jadi tidak bikin jamaah di jamaah yang itu berantai. Yang berantai. Masing-masing. Yang berantai itu dalilnya apa? Yang berantai. Mereka yang berantai. Iya dalilnya satu farqa'u ma'ar-raki'in. Salatlah kalian bersama orang yang sholat. Itu kan dalilnya dalil sholat berjamaah secara umum. Bukan dalil mengikuti melanjutkan jamaah dengan masbuk. Yang kedua dalilnya misalkan ila kuntum salasah falyum ahadakum au falyu'ammir ahadakum. Barang siapa yang berjalan 3 orang maka hendaklah 1 orang menjadi imam. Itu juga tidak tepat. Artinya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa melanjutkan jamaah sholat itu dengan masbuk berantai sangatlah tidak kuat menurut pendapat kami. Kalau contoh dari sahabat sama sekali nggak ada. Dan tidak ada ditemukan contoh seperti itu. Ada yang mengatakan Ibnu Abbas tapi menurut saya itu tidak spesifik menunjukkan ke situ, Yang benar ini yang kita pahami dengan makna lahiriah hadis ini, fa'atimu sempurnakan saja. Yang kamu dapati imam lakukan, yang kamu tidak dapati imam sempurnakan. Toh tetap dapat pahala jamaah. Dapat pahala jamaah. Walaupun datang sendiri ke masjid sudah selesai jamaahnya dapat pahala jamaah. Masjid udah beres isya nih jam 7, datang kita jam 8. Memang sengaja ke masjid mau berjamaah cuma nggak kebagian karena macet di jalan, karena baru datang dari perjalanan, maka kita sholat sendiri di masjid tapi dari awal ingin berjamaah itu dapat pahala berjamaah. Apalagi yang dapat imam meskipun masbuk, ya kan? Yang terlambat lama juga dapat pahala jamaah. Jadi kalau kita datang telat sholatnya tetap di masjid. Misalkan kita pulang touring jam 4 misalkan karena di jalan macet gitu kan, datangnya jam 4, sholat ke masjid itu dapat pahala berjamaah. Jangan ditinggalkan lebar gitu ya. Tidak sholat di rumah. Afdalnya begitu. Jadi orang Islam laki-laki sholat itu di masjid terus. Mau dia berjamaah kebagian mau tidak kebagian tetap di masjid sholatnya. Tetap di masjid itu karena ada pahala besar bagi orang yang meskipun tidak jamaah dengan imam tetapi dia mengikuti di akhir ya. Bahkan tidak dapat 1 rakaat pun tapi kalau dia datang dan sholat di masjid jamaah sudah selesai tetap dia mendapatkan pahala berjamaah. Nah ini dalil bagi kita bahwa alaikum bisakinah, alon-alon, pelan-pelan, tentram. Artinya tenang-tenang saja, sholat itu jangan lari, jangan udah komat ngabret begitu. Datang ke sholat, napasnya kita ngos-ngosan gitu kan. Jadi yang pinggir juga nggak nyaman, dia juga nggak nyaman. Ini tidak dianjurkan. Alaikum bisakinah. Karena Rasul menyaksikan ada orang seperti itu sampai disebutkan oleh sahabatnya, masya'nukum, nanaonan mana itu? Gitu. Masya'nukum, apa-apaan kamu lari-lari begitu mengejar sholat jamaah? Ya, padahal Rasul sudah mengingatkan, fala taf'alu, jangan kau lakukan itu. Tapi ikuti imam. Kalau sempurna, alhamdulillah. Kalau ketinggalan, sempurnakan yang kurangnya. Kalau menambah rakaat boleh. Menambah rakaat maksudnya gini, imam udah baca Al-Fatihah, makmum baru datang nih, merasa dirinya tidak ikut Al-Fatihah dengan imam. Lantas dia menambah, sudah beres. Dapat ruku nggak? Bahkan baca Al-Fatihah juga bisa. Ya cukup. Tapi ada sih yang punya prinsip nah, gitu. Itu. Jadi menambah sepertinya 2 rakaat kan. Subuh itu 2 rakaat. Ya. Dia sebetulnya bisa baca Al-Fatihah ketika itu. Tapi dia menambah lagi. Jadi 3 rakaat istilahnya. Ya, itu kan hadisnya sudah jelas dalam sudah dibahas. Ukuran rakaat itu. Ya. Ukuran rakaat itu patokannya ruku. Dan hadis ruku itu khusus. Dia mengkhususkan yang umum. Kan dalil umumnya itu tidak ada sholat bagi yang tidak baca Fatihah. Umum kan.
Kemudian dikhususkan dengan dalil yang lain bahwa barang siapa yang mendapati ruku, man adraka ruku'an, barang siapa yang mendapati ruku, dia dapat rakaat. Ini sih biasanya leg spesialisnya aja. Nah, jadi yang umum dikhususkan dengan yang khusus, ikuti yang khusus. Maka kalau kita datang imam ketika itu ruku, kita takbiratul ihram dulu, Allahu akbar, ihram dulu. Setelah takbiratul ihram ikut ruku. Itu dihitung rakaat. Kalau dia tetap mengerjakan itu menyalahi nggak? Ya, ini bilang menyalahi sih gimana ya? Tidak sesuai tuntunannya. Tidak sesuai tuntunan. Ya kalau perlu jadi kebaikan mungkin jadi sedekah buat dia. Tetapi kalau mengikuti para sahabat dengan Nabi SAW tidak begitu. Ada bahkan lebih jelas kisahnya itu yang sholat ruku di pintu itu kan jelas itu. Gampang berruku. Orang sahabat Nabi melihat Rasul sudah ruku, lalu dia dari pintu ruku, kemudian sambil ruku dia lempang, acluk-aclukan, gabung ke jamaah. Apa kata Nabi? Zadakallahu irsan wala ta'un. Dalam riwayat lain wala tu'id. Semoga Allah menambahkan semangatmu. Semangatnya bagus, bagus bu semangatnya. Semoga Allah tambahkan. Tapi jangan kamu ulangi ya. Wala ta'ud, jangan kamu ulangi maksudnya sholat kamu tadi sah. Ada yang baca wala tu'id, maksudnya jangan dilakukan di kemudian hari, jangan begitu lagi. Kalau kamu lihat imam ruku, ya masuk aja ke bagian-bagian, kalau enggak ya tinggal tambah 1 rakaat gitu. Jadi itu bahkan lebih khusus hadis itu yang sahabat ruku di pintu itu jauh lebih khusus hadisnya. Ruku sambil jalan ya. Ya, ruku sambil jalan, dan Rasul tidak menyuruh mengulang, hanya untuk kedepannya ya nggak usah begitu gitu, nggak usah repot mana gitu, nggak usah merepot diri, cukup wala ta'ud, tidak usah ulangi sholat ini kamu sah udah, tapi kedepannya tidak mesti begitu, biasa aja masuk ke dalam gitu. Nah, tidak usah acluk-aclukan gitu kan, jadi kesannya begini. Dan imam itu mesti paham juga kalau ada sekiranya suara makmum lagi masuk ke masjid, kedengar gitu isyaratnya, imam tahan dikit. Tahan dikit, wah ini aja mah. Tapi kalau masih kecerakan wudhu baru datang ya itu mah lama. Belum lagi kalau wudhunya was-was, setengah jam dia mah. Gitu. Jadi kalau gini diperhatikan bahwa kalau sekiranya makmumnya ini bisa ditunggu, wah ini kayaknya melangkah nih, lagi melangkah. Tunggu dulu, tahan. Kemudian biar dia bisa ikut rakaat. Tapi kalau sekiranya masih lama, motornya baru dimatiin, krak kemudian kunci dia ganda dulu, kunci double segala macam, matiin, itu mah lama. Udah ikut rombongan keduanya nanti biar rakaat kedua. Sempurnakan saja. Tapi kalau sudah buka pantau, saya itu tunggu. Atau lagi jalan dari arah sana, klik. Itu makmumnya kebagian kan begitu. Jadi tidak usah menambah, cukup bagi yang dapat ruku dia dapat rakaat. Dan itu ukuran ruku rakaat. Apa disebut rakaat ya dari kata ruku? Rakaat itu dari kata ruku. Dari kata rakaat, rakaat yarka'u ruku'an, dihitungnya rakaatan. Rakaat teh frekuensinya, ruku'an itu masdarnya. Jadi satu akar kata. Berarti rakaat standarnya baik secara bahasa atau secara hadis itu adalah ruku. Wong disebut rakaat dari ruku. Disebut rakaat itu dari ruku. Satu akar kata. Rakaat itu menunduk segini ruku. Makanya dalam bahasa Arab lan narka lil yahudi lan narka, kita tidak akan pernah tunduk pada Yahudi, kita tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Lan narka lizulmi itu maksudnya tidak akan tunduk secara bahasa ya. Berarti ruku itu adalah posisi kita tunduk gitu. Nah, rakaat diambil dari kata ruku. Berarti rakaat itu ya ruku gitu. Rakaat itu ya ruku ukurannya. Apalagi dipersempit oleh makna hadis, barang siapa dikhususkan maksudnya. Barang siapa yang mendapatkan ruku dia mendapatkan rakaat. Jadi udah kuat banget itu kalau makna barang siapa yang dapat ruku dapat rakaat itu udah kuat banget. Jadi tidak usah menambah. Namun kalau kita datangnya plek
kemungkinan ada kesempatan baca Fatihah, kebutkan Fatihah gitu. Misalkan imam tuh misalkan dari akhir hayat alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Kita datang Allahu Akbar. Kalau bisa mengebut Fatihah, kebut Fatihahnya. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Kita ikut rukunya imam dapat 1 rakaat. Nah, eta. Jadi tidak usah ragu. Nah, itu berkenaan dengan rukunya imam. Ikut makmum, yang ikut ruku imam makanya. Berikutnya adalah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah wa 'alaikum bis-sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu ma fatakum fa'timu. Ini sama dengan hadis di atas. Kalau kalian mendengar ataupun sudah dikumandangkan seruan qomat gitu, maka segeralah melakukan sholat, berjalan dengan tenang, berjalan dengan santai begitu. Wala tusri'u, jangan ngebut, jangan sur'ah, jangan tergesa-gesa. Itu kan lebih spesifik lagi. Tenang, jangan ngebut, jangan tergesa-gesa. Tumanina alaikum bisakinah itu. Nah, ini bahkan di zaman Nabi mah idza qimatis shalah, kalau qomat sudah dikumandangkan, fala taqumu hatta tarawni, jangan kalian mulai sholat sebelum aku datang. Nah, itu Nabi lebih tegas lagi. Kalau jadi memang hak qomat itu di imam. Jadi muazin itu hanya eksekutor aja, istilahnya announcer gitu. Tapi kalau ininya kebijakannya itu di imam, oleh istilah kebijakan. Jadi imam itu mengatakan, kalaupun sudah qomat, kalian belum lihat saya, jangan sholat. Fala taqumu hatta tarawni. Idza uqimatis shalah, kalau qomat sudah dibacakan, sudah dikumandangkan, jangan mulai sholat sebelum kalian lihat saya. Itu kata Nabi SAW. Jadi memang benar-benar hak penuhnya imam qomat itu. Jadi kalau muadzin sudah mengqomatkan, imam mencan kayak dengan horeamun, wayah tanggung jawab muadzin eta. Misalkan qomat masih doan teh, imam nanti horeamun gitu, misal belum siap lah mata hoream itu belum siap. Maka masih doan tuh jadi imam tanggung jawab itu. Saya dengar dari Pak Abu, ketika lama nggak hadir, nggak datang Rasul. Abu Bakar kan yang menggantikan. Abu Bakar udah di depan, Rasul datang katanya, kata Pak Abu nih, Pak ada hadisnya enggak? Lihat mungkin dengar ada Rasul. Abu Bakar mundur lagi katanya, sehingga Rasul tuh mempersilahkan udah aja terus lanjutkan katanya. Ada itu riwayat gitu. Rasul itu memang mengamanatkan kepada Abu Bakar kalau beliau tidak bersedia tidak berhalangan maksudnya. Kalau belum berhalangan itu selalu memandatkannya kepada Abu Bakar. Ini juga isyarat bahwa setelah beliau meninggal, kepemimpinan itu dimandatkan kepada Abu Bakar Siddiq oleh para kaum muslimin yang syura waktu itu. Nah ini sebuah keterangan bagi kita bahwa yang namanya ini poinnya itu imamatus shalah, kepemimpinan sholat itu hak prerogatif imam. Kalaupun muadzin sudah qomat, imamnya belum siap, wayah muadzin tanggung jawab. Karena itu hak imam, ya, sholat itu hak imam, bukan hak muadzin. Muadzin itu hanya announcer aja. Namanya juga muadzin, penyeru kan, pembewara gitu, maka itu imam. Jadi muadzin lihat dulu imam, ada nggak, siap nggak, baru qomat. Gitu. Aturannya mah, jangan langsung jebret qomat, kan ningali imam saat itu tukang kuna qomat lah. Gitu. Setelah beres qomatnya baru dengan imam, nah itu tidak pas. Harus dipastikan dulu imamnya baru dia qomat. Bahkan pernah terjadi waktu itu, ini saya akan bacakan hadisnya setelah ini. Ya. Sahabat sudah berbaris tuh, udah siap sholat. Ya. Rasul sudah di depan. Ya. Tapi kata Nabi SAW apa beliau mengatakan, nah ini, uqimat shalah fasawwan nas sufufahum fa kharaja Rasulullah. Orang sudah bersaf, sudah siap sholat kata Nabi. Rasul juga sudah keluar begitu. Fataqaddama wa huwa junubun. Beliau tuh lupa belum adus. Belum mandi. Udah di depan udah mau ngimamin begitu. Fataqaddama wa huwa junubun sallallahu alaihi wasallam summa qala ala makanikum. Kelak dagoan di dia ulah mana-mana. Gitu bahasa orang.
Jadi sahabatnya nungguan Rasul mandi sambil nunggu di sofa begitu. Nunggu Rasul SAW. Itu saking imam punya hak penuh masalah imamatus sholat. Rasul ketika datang belum adus, izin adus dulu. Bahasa orang nama kayak sekedap. Abi adus sholat tadi hilap. Sahabat itu berbaris menunggu gitu kan. Itu betapa kuatnya posisi imam dalam bab sholat. Summa qala ala makanikum faraja faghtasala, lalu beliau iktisal mandi junub, summa kharaja, dan kemudian kembali ke masjid, wa ra'sahu yaqturu ma'an, dan terlihat dari kepala beliau yang mulia rambutnya itu meneteskan air ke bajunya. Jadi basahan air ke baju. Fasalla bihim, lalu beliau ngimami salat. Nah, seperti itu. Jadi Mas, ya itu ya Mas. Imam tunggu ya. Kalau imamnya belum ada jangan mulai, nanti masih banyak imam ini. Imamnya banyak, alhamdulillah. Ini mah aturan umumnya demikian. Kharaja wa qad qimatis shalah wa unilat sufuf hatta idza qama fi sholati musallahu intadarna an yukabbira sarafa. Qala ala makanikum famakasna ala hayatina hatta kharaja ilaina yantifu ra'suhu ma'an wa qad iktasal. Banyak hadisnya itu berkenaan dengan Rasul minta izin mandi dulu lalu kembali ke masjid. Itu ada 3 atau 4 hadis di sini. Tadi ini kasuistik. Nah, kemarin kita kejadian seminggu yang lalu. Tamu nyelonong adzan. Oh ini tak bari can masuk 7 menit lagi ada. Kita ulangi adzan biar tahu rasa atau gimana kan. Itu kejadian di sini, kejadian kemarin berarti ya, semingguan yang lalu lah. Tamu orang tidak dikenal, tiba-tiba dia ngambil ini adzan. Padahal belum waktu, masih 7 menit lagi pas tiba-tiba ada di sini. Di Baitur Rahim kejadian sudah adzan, nunggu komat. Si tamu teh kesel meureun teu komat-komat, memang belum waktunya. Celengkeung teu komat ditutup. Komat teh salah deh, komat teh salah gitu. Kumaha aja menu kelontong gitu. Kalau masalah waktu Mas, sepertinya di sini aman karena saya dengar dari Mas Ustaz itu, Ustaz Abu itu memang melambatkan 5 menit. Kalau yang ini atas permintaan Ustaz Abu, ini jadi yang namanya waktu ihtiyat, waktu jaga-jaga gitu, dilambatkan gitu. Jadi kalau dia azan misalkan duluan ini mah ya? Duluan 7 menit berarti ya dia melanggar 2 menit lah. Melanggar 2 menit. Kan di sini kan diundurkan 5 menit. Dia azan 7 menit sebelum waktu ini kan patokannya kan? Ya berarti dia duluan 2 menit. 2 menit. Itu mungkin dalam sesi waktu mah tidak terlalu masalah lah, hanya 2 menit majunya. Tetapi dia tidak punya hak. Itu kan langsung masjid orang tiba-tiba dia ambil mic azan gitu kan. Selonong boy. Harusnya orang sekitar, orang mukim yang lebih berhak dalam segala sesuatu. Imamnya juga, muazzinnya juga. Bahkan dalam sebuah keterangan, imam sholat itu sayyidu qaumihim. Imam sholat itu mestinya idealnya itu pemimpin kaumnya, idealnya. Jadi idealnya tukang imam, yang imam itu idealnya itu ya kalau camat, kalau di kecamatan, imam sholat di lembur ya Pak Kades, imam sholat di RT RW ya Pak RT Pak RW-nya. Nah itu imam sholat idealnya begitu. Karena kaidahnya begitu, imam sholat itu sayyidu qaumihim, sayyid kaumnya, ketua kaumnya gitu. Idealnya. Kalau misalkan di Indonesia di Istiqlal imamnya ya presidennya. Gitu. Idealnya presidennya. Nanti sholat Id mudah-mudahan kita sudah punya imam sholat baru di Istiqlal. Amin. Istiqlal ya. Istiqlal begitu ya. Dan biasanya santri yang bisa ngimamin sholat itu. Berarti mensyaratkan para pemimpin itu harus pemimpin agama. Harus cakap dalam agama gitu. Kan kita sudah bahas dalam hari Jumat itu apa tujuan berpuasa atau kepemimpinan. Hirasatuddin yang pertama. Agama, menjaga dan menjalankan agama. Itu tujuan utama kepemimpinan dalam Islam. Kekuasaan dalam Islam itu dalam kitab Ahkam Sultaniyah Imam Mawardi Syafi'i mengatakan hirasatuddin. Baru tujuan yang kedua siasatud dunya. Mengatur urusan dunia, segala rupa lah kebutuhan warga negara masyarakat itu yang kedua. Yang pertama hirasatuddin. Jadi jelas dalam Islam itu memimpin tujuannya adalah satu agama, yang kedua adalah siasatud dunia. Nah kembali ke tema kita bahwasannya pertanyaan tadi apakah orang luar langsung masuk masjid adzan dan itu dia tidak etis juga lah.
harusnya dia minta izin dulu, Pak saya ngajan ya silakan. Jangan sampai orang asing baru datang, mesinnya mesin belum dia kenal langsung cek ambil mic begitu. Minimal ada bahasa dulu ke orang situ lah, Pak saya azankan ya gitu. Ya, jangan sampai membuat orang merasa nggak nyaman loh. Siapa dia tiba-tiba azan? Nah, gitu kan. Pada ningali langsung ke masjid nggak datang. Terus sarolat ningali unggul sana aja. Oh, gitu ya. Gitu, pantas gitu. Ini kan tidak baik ini, membuat gaduh. Ditunggu dulu. Atau izin minimal ke orang DKI masjid yang ada di situ, Pak saya azan ya. Oh ya silakan. Bagus itu ya. Jadi amal baik, pekerjaan baik juga tetap dilakukannya dengan cara yang baik supaya tidak membuat omongan ataupun kegaduhan. Kalau kan dihirupan kebetulan terus tadi kalau kan dihirupan setengah menit sebelum adzan baru antum hidupin ininya kunci heula. Apalagi waktunya belum masuk itu lebih parah lagi kan. Takutnya ketika orang azan ada yang sholat duluan mau safar kan. Saya mau pergi ke Jakarta nggak bisa berjamaah, sholat di rumah misalkan karena jamaah kosor atau jamaah gitu. Dia duluan ngomong adzan udah masuk padahal belum masuk gitu kan. Berarti dia memberitahu orang sholat belum masuk dia sudah berazan. Berarti kan menyebabkan orang sholat bukan pada waktunya atau sebelum waktu itu tidak pas ya. Bisa jadi sholatnya tidak sah kalau memang belum masuk waktunya. Nah yang terakhir kita masih ada waktu ya. Rasul SAW itu dengan Umar bin Khattab ada kejadian waktu penggalian parit Khandaq perang Ahzab ya. Kan Rasul itu sibuk, musuh mau datang, musuh koalisi, musuh gabungan, Ahzab namanya. Dalam surat Al-Ahzab itu gabungan, sekutu musuh. Madinah mau dikepung, kemudian di atas musuh Salman Al-Farisi membuat parit di sekitar Madinah untuk menghadapi musuh. Dan musuh nanti dikalahkannya dengan topan, dengan badai, bukan dengan perlawan. Karena secara jumlah, secara logika nggak mungkin. Rasul orang Madinah nggak berapa, sementara itu gabungan koalisi pasukan besar. Musuh gabung semua itu, dan itu terakhir perang mereka menyerang Rasul terakhir itu sampai mengatakan Rasul itu sekarang mulai hari ini kita akan menyerang mereka dan mereka tidak akan pernah lagi menyerang kita karena kekalahan di Khandaq itu perang Khandaq, perang Ahzab. Nah saking sibuknya menggali parit para sahabat ini asar itu mungkin karena semangat ya keasikan sampai dan capek matahari tenggelam can sholat asar. Lalu Rasulullah SAW kedatangan Umar mengatakan ya Rasulullah, aduh gimana itu nyala musolli ya gitu ya. Umar bin Khattab mengatakan ya Rasulullah wallahi ma kitu an usolli hatta kadati syamsu taghrubu wa dzalika ba'da ma aftara shaim. Umar bin Khattab itu sholat asar saenggeus waktu orang berbuka puasa beristirahat maghrib begitu kan. Faqala Rasulullah wallahi ma shallaitu sarwa kami kita sholat kayak gitu. Kami juga sholat, wallahi ma shallaitu saya belum juga sholat. Fanazala Nabi SAW ila Muthan wa ana ma'ahu fatawaddu asumma sholat ya'ni al-asra ba'da ma gharabati syamsu summa sholat ba'da maghrib. Lalu Nabi SAW menyeru kaumnya, ayo kita sholat pada wudu, langsung sholat asar waktu itu dan dilanjutkan dengan sholat maghrib. Artinya dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang kita tidak bisa menghindari, apalagi itu genting-genting yang mau perang ini harus selesai begitu. Demi sebuah kedaruratan sampai beliau terlupakan tidak sempat sholat asar pada waktunya dan akhirnya sholatnya setelah matahari tenggelam. Umar juga belum sholat, Nabi belum, dan sahabat akhirnya pada sholat asar setelah kondisi gelap dan lanjut sholat maghrib. Tapi itu tercatat dalam sejarah beliau itu hanya 2 kali yang begitu. Satu saat itu, yang kedua saat mengurus hewan kurban. Sampai belum mengatakan bahwasanya aduh kita disibukkan banget ini sama pembagian hewan kurban sampai asarnya itu, tapi itu gak sempat melewat maghrib, hampir maghrib. Nabi itu sempat sholat asar menjelang maghrib gara-gara sibuk ngurus kurban. Jadi hal dimana kita ini ngurusi hajat umat, ngurusi permasalahan kaum muslimin kadang membuat kita ini waktu mundur, tetapi tetap berjamaah kan itu masalahnya itu. Tetap berjamaahnya. Kalaupun terlambat berbarengan berjamaah. Kalaupun lewat berjamaah. Dan tidak disengaja sibuk ngurusin parit mau perang kan. Yang kedua juga sibuk ngurusin kurban karena mungkin saat itu harus dibagikan di sore itu, tidak bisa dimalamkan kan begitu. Ya, itu pengetahuan bagi kita.
jangan sampai kita melewatkan menelantarkan sholat nggak ada sebab. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiq billah wa ta'ala muradihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.